Viking bertemu manajemen Persib, jelaskan tidak terlibat pengeroyokan Steward. Polresta Bandung tetapkan 6 tersangka pengeroyokan Steward Persib. Berstatus pemain tersubur di Persib, Tyrone Delpino terus lapar bobol gawang lawan. Viking Persib Club melakukan pertemuan dengan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar dan Interim Director of Sport PT PBB, Aditya Putra Herawan di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas kericuhan yang terjadi pasca duel Maung Bandung versus Macan Kemayoran di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Sekaligus dijelaskan bahwa anggota Viking tidak ada yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Kami bicara dengan manajemen Persib, bahwa yang pertama Viking tidak terlibat dalam kericuhan kemarin. Secara kasat mata juga kelihatan jelas bahwa Viking berada di Tribun Timur, kata Wakil Ketua Umum Viking Persib Club, Dadan Gareng usai pertemuan. Steward dari Viking juga tidak ada yang terlibat karena steward dari Viking berjaga di Tribun Timur juga, lanjut Dadan Gareng. Selain itu tambah Dadan Gareng, selama pertandingan, Tribun Timur yang berisikan anggota Viking aman dan terkendali hingga laga selesai, bahkan tidak ada yang turun ke lapangan, termasuk steward dari Viking. Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB, Umuh Muhtar juga memastikan bahwa Viking Persib Club tidak ada yang terlibat dalam kericuhan pasca laga Persib versus Persija. Sebelumnya memang banyak yang menelpon saya mempertanyakan kenapa Viking begitu dan saya telpon pentolan Viking lalu dijelaskan bahwa orang Viking tidak ada yang terlibat, tegas Umuh Muhtar. Diakui Umuh Muhtar, anggota Viking di Tribun Timur memang sangat kondusif. Begitu juga steward dari Viking yang jumlahnya kurang lebih 50 orang. Saya lihat sendiri di timur memang kondusif dan tidak ada masalah. Tidak ada juga yang ikut ke selatan, tutur Umuh Muhtar. Namun, dari kericuhan yang terjadi ada yang menuding bahwa itu Viking. Maka itu kata Umuh pihaknya melakukan pertemuan dengan beberapa pengurus Viking Persib Club, salah satunya Dadan Gareng dan Yana Umar. Jadi kami duduk bersama, mau tahu apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Ternyata Viking tidak tahu dan menegaskan kepada kami tidak ada yang terlibat, tutur pendiri PT Persib ini. Umuh berharap kericuhan kemarin di Stadion Sijalak Harupat tidak terjadi lagi, sehingga setiap pertandingan bisa dinikmati bersama dengan aman, tertib, dan lancar hingga pertandingan selesai. Terkait masalah adanya dugaan pelecehan dari oknum steward, Umuh meminta pihak korban untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar semuanya jelas permasalahannya. Kalau benar tinggal melaporkan ke polisi saja. Kalau misalkan terbukti ada pelecehan akan ditindak tegas. Bukan hanya dikeluarkan saja, tapi proses hukum akan tetap berjalan, tegas Umuh. Saya sangat kaget dengan kejadian itu. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan secara hukum. Ini kan ada pelaku-pelaku kericuhan yang sudah ditangkap sama polisi. Mereka juga bisa bicara apa yang sebenarnya terjadi, tambah Umuh. Umuh menyebutkan sebelumnya tidak mengerti dan tidak tahu apa yang terjadi sehingga selaku pembina Viking langsung menanyakan kepada pengurus. Setelah melakukan pertemuan, sudah jelas bahwa Viking tidak ada yang terlibat. Mudah-mudahan kericuhan seperti kemarin tidak terulang lagi dan semuanya tetap kondusif, tegas Umuh sambil mengakhiri. Polresta Bandung tetapkan 6 tersangka pengeroyokan steward Persib. 6 orang tersangka tersebut lanjut Kusworo Wibowo memiliki peran masing-masing. Ada yang menendang, memukul, dan merusak barang di stadion. 6 tersangka ini dengan berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, ada yang kerja, lalu modus dan motif yang berbeda. Ada yang mukul, ada yang menendang, ada yang merusak barang-barang. Jelas Kusworo di Mapolresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Apabila menyebabkan luka berat di mana korban tidak bisa melakukan pekerjaan kesehariannya, maka tersangka bisa dijerat dengan ancaman hukum 9 tahun pidana penjara, tegas Kusworo.
Kemenangan Persib atas Persija 2-0 pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung dinodai kerusuhan dari sebagian oknum bobotoh. Mereka tiba-tiba turun ke lapangan selepas pertandingan dan menyerbu steward, petugas pengamanan stadion. Para steward yang tengah berjaga terkena amuk dari penonton yang turun ke lapangan. Bahkan hingga mengejar sampai ke pintu ruang ganti pemain. Dugaan sementara aksi kerusuhan yang menyerang steward itu buntut dari insiden saat Persib melawan Port FC yang berakhir 0-1, tanggal 19 September lalu, termasuk adanya dugaan pelecehan dari petugas steward. Berstatus pemain tersubur di Persib, Tyrone Del Pino terus lapar bobol gawang lawan. Gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino Ramos, tampil tajam dan berstatus sebagai pemain tersubur di timnya di BRI Liga 1 musim ini. Pemain asal Spanyol itu pun masih lapar membobol gawang lawan. Tyrone Del Pino merupakan rekrutan anyar tim Maung Bandung pada awal musim ini. Gelandang berusia 33 tahun itu pun tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan gaya bermain Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Sejauh ini, Del Pino sudah mengoleksi 3 gol plus 2 assist dari 5 pertandingan bersama Persib di BRI Liga 1 musim ini. Meski tak memasang target, dia akan terus bekerja keras membobol gawang lawan. Saya melihat laga demi laga. Saya tidak mau menyimpan target. Saya hanya percaya kepada diri sendiri. Bekerja keras bersama tim setiap hari dan berjuang laga demi laga. Ini yang saya pikirkan, ujar gelandang Persib Bandung tersebut sebelum bertolak ke Madura. Namun yang pasti, lanjut Tyrone Del Pino dengan 3 gol yang diciptakannya sedikit menambah rasa percaya diri untuk memberikan yang terbaik kepada Persib Bandung musim ini. Tentu saya merasa senang dengan 3 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Tetapi ini baru awal. Kami harus melanjutkan, mendorong diri setiap hari dan setiap laga, sebut Tyrone. Karena pemain harus terus berpikir ke depan dan memiliki mentalitas yang kuat untuk menghadapi laga berikutnya. Kami harus berpikir ke depan untuk terus memberi kontribusi bagi tim agar mendapat poin, meraih kemenangan, tambah Tyrone. Disinggung jadi midfield of the week, pemain bernomor punggung 10 di Persib itu sangat senang. Itu semua karena kerja keras bersama tim, apalagi sebelumnya meraih 3 poin setelah menang 2-0 atas Persija Jakarta. Jadi bagi saya, bisa berkontribusi dengan 1 assist untuk mendapat 3 poin itu lebih dari senang. Sekarang harus fokus berlatih dan fokus ke laga berikutnya dan berlari, imbuh Tyrone. Mengenai atmosfer duel El Clasico kontra Persija Jakarta, pemain yang pernah menjalani karir di Thailand itu menilai pertandingan tersebut memang sangat luar biasa. Ketika pemanasan pun saya sudah merasa orang-orang dan supporter membuat laga ini menjadi berbeda. Saya tahu ini laga klasik, laga derby. Saya jadi mengingat kondisi ketika di Spanyol karena ada juga laga Las Palmas lawan Tenerife itu adalah big match, kata Tyrone. Jadi saya sudah tahu bagaimana perasaannya dan itu membantu saya lebih cepat dalam beradaptasi dengan tipe laga seperti ini, ujar Tyrone. Karena itu saya ikut senang untuk kota ini, Bandung, untuk fans karena mendapatkan poin penting. Kini kami fokus ke laga berikutnya lawan Madura United dan laga Champions League lawan Zhejiang, China, pungkas Tyrone.